Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih separuh nafas. Bismillah ya, banyak-banyak baca sholawat, semoga lancar ya. Karena materi saya ini nanti sampai jam 6 maghrib. Oke, sebentar. Baik, bismillah, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, saya mau tanya dulu. Ini ada bapaknya? Oh, ada ya. Saya panggil bapak, ibu, ayah, bunda ya. Oke, baik. Ayah, bunda, bapak, ibu semuanya yang hari ini bahagia, hatinya seneng, boleh angkat tangan. Yang nggak tangan ini berarti mungkin lagi mikirin hutang ya. Tanggal tua ya. Mau liburan nggak ada uang ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Jatirogo. Tepuk tangan dulu untuk SMP Negeri 1 Jatirogo. Ya, tadi sudah dikenalkan, saya Ahamam Rosidi. Saya domisili di Tuban, Jawa Timur ya, di Jalan Basuki Rahmat. Yang punya keluarga di Tuban atau biasa main ke Tuban, insya Allah pernah lewat rumah saya. Karena rumah saya di Basuki Rahmat, pas di tengah kota ya. Insya Allah suatu saat kalau bisa silaturahim. Oke. Setiap kali saya sharing parenting seperti ini Bapak Ibu, karena ini outdoor, maka mohon maaf tadi kami minta untuk dibelah ya, seperti belahan lautan, karena nanti saya akan keliling-keliling ya. Saya nanti akan jalan-jalan, boleh? Kalau tadi saya berpikir kalau seperti ini, kalau saya duduk di panggung itu mungkin 15 menit jenengan sudah minta pulang ya. Tapi kalau saya nanti jalan-jalan, makanya nanti sampai jam 6 insya Allah betah ya. Iki tenan tora. Oke, baik. Saya mau melihat, ngecek semangat panjenengan semuanya. Mohon izin saya di atas, boleh nggih? Ya, biar kelihatan wajahnya. Karena saya ini juga belajar bahasa tubuh, Bu. Jadi biasanya melihat wajah orang itu udah tahu orang ini sedang galau atau tidak. Itu kelihatan dari wajahnya, Bu. Ya. Oke, baik. Saya akan ngecek semangatnya sebagai orang tua yang luar biasa di SMP Negeri 1 Jatirogo. Semangatnya saya akan cek dari jumlah anaknya, Bu. Nah ya, ketika nanti saya bilang siapa yang anaknya 1, angkat tangan 1 seperti ini. Bisa Bu ya? Bisa ya? Angkat tangannya 1 seperti ini. Kemudian nanti ikutin saya, yang anaknya 1, jujur ya 1. Kemudian ucapkan Alhamdulillah. Bisa ya? Oke, siapa yang anaknya 1, angkat tangan. Angkat tangan, anaknya 1. Oke, Alhamdulillah. Anaknya 1, ikutin saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah masih punya anak, Bu ya. Karena kita luar di sana itu banyak orang nggak punya anak, harus periksa dokter, harus ini, harus ngelembur tiap malam dan lain-lain ya. Alhamdulillah jenengan dikaruniai anak 1. Alhamdulillah. Yang anaknya 2, bapaknya juga boleh angkat tangan ya. Nanti kalau jenengan nggak angkat tangan berarti anaknya 2. Oh, banyak juga ya. Alhamdulillah. Ikutin saya, Bu. Anak 2 yang keras ya. 2 anak cukup, boleh nambah. Mah. Ada yang wis gini-gini, mah. Sudah capek ya, Masya Allah. Insya Allah anak itu ladang pahala kita ya. Sekarang yang anaknya 3, jujur loh ya. Nanti yang paling banyak tak kasih door prize. Saya bawa door prize ya. Yang anaknya 3, jujur. Oke, 3. Ikutin saya, Bu. Semoga tidak ada yang angkat tangan terus ya. Yang anaknya 3, ikutin saya nggih. Luar biasa. Masya Allah. Saya melihat yang 3 ada yang wajahnya masih muda. Ini nikah usia 20 tahun mungkin ya. Yang anaknya 4. Nah, ini saya mulai turun ini sepertinya. Yang anaknya 4. Ayo. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, anaknya 4 ya. Ikutin saya, Bu ya, yang keras ya. Yang anaknya 4. 4 sehat, 5 sempurna. Nambah 1 lagi, Bu ya. Yang anaknya 5. Ada. Mas, ambilkan door prize-nya, Mas. Itu yang di tas biru itu, Mas. Oh, sudah ya. Bentar.
Iya sebentar, saya ngecek yang 5. Berdiri bu, berdiri bu, boleh berdiri bu. Anaknya 5 bu, berdiri bu. Masya Allah. Ya taruh sini aja. Taruh sini aja. Yang anaknya 5. Ada lagi? Berdiri bu, berdiri bu, berdiri bu. Yang anaknya 5 bu, berdiri bu. Kalau jenengan tidak berdiri tidak dapat dopres nanti. Berdiri bu. Anaknya 5 bu. Yang anaknya 6. Oh ada, Masya Allah. Monggo bu berdiri bu. Anaknya 6. Wah 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 wah, luar biasa. Kita akan sharing dulu. Ibu-ibu yang anaknya 5 dan 6 boleh maju ke depan. Ayo, kalau mau hadiah maju ke depan. Kita akan awali interaksi materi kita hari ini ya. Karena kalau semakin banyak anak, maka pastinya ilmu cara ngomong mendidik itu luar biasa. Tadi yang anaknya 2 suruh nambah sudah moh. Oke, bu maju bu. Ya berdiri aja di sini bu, enggak apa-apa. Berdiri aja bu. Nah, oke. Nanti yang anaknya 5, yang usianya paling muda, ini yang dapat hadiah nanti ini ya. Ibu anaknya 6. Yang di SMP sini anak keberapa bu? Anak terakhir. Mau nambah lagi bu? Oh enggak. Anak pertama usia berapa bu? Hah? 85. Oh kelahiran 85, usia 37. Oke, ibu usianya berapa bu? Anaknya 5 semua ini? 5, usianya berapa bu? Saya usianya 55. 48. 55. Sama 55. 55 bu. 45. 47. 45 anaknya 5. Nikah usia 20 tahun. 25 tahun. Berarti per 5 tahun. Oh per 2 tahun. Masya Allah. Saya kembar. Oh kembar. Oh yang terakhir kembar. Masya Allah. Ada yang pengen anak kembar? Enggak. Oke, saya akan tanya salah satu. Nanti insya Allah akan jadi bahan materi Bapak Ibu ya. Karena biasanya kalau sesi seperti ini saya butuh realita di dalam panjenengan mendidik anak ya. Sebelumnya perkenalkan anak saya 2, mau 3, mohon doa. Sekarang lagi hamil 8 bulan ya. Semoga nanti diberikan sehat lancar ya. Yang anak 6 bu, anak 6 itu yang paling membuat riwah itu apa bu dalam mendidik anak bu? Sekolah. Sekolah ini sekolahnya atau pelajarannya? Ya sekolahnya, pelajarannya, termasuk gininya bu ya. Gininya bu, betul bu ya. Wah paling banter ini ya. Belum bayar arisan ya, belum bayar panci ya. 6 bu ya. Yang sudah menikah berapa? Boleh duduk dulu enggak apa-apa. Yang sudah menikah 2, sudah punya cucu berapa? 5. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat. Usia ibu berapa sekarang? 56. Bu, anak 5 saat masih kumpul semua di rumah, kalau pagi biasanya kondisinya seperti apa bu? Ribet. Ribet mana ngurusin 5 anak? 6 ya? Ribet mana ngurusin 6 anak sama ngurusin 1 suami bu? Hah? Ribet ngurusi anak. Suaminya ikut bantu bu? Alhamdulillah. Dua-duanya kerja bu? Kerja semua nggih? Oke. Oke, bapaknya udah nggak kerja. Saya mau tanya anak jenengan yang di sini kelas berapa bu? Kelas 3. Apa yang jenengan lakukan supaya anak jenengan yang terakhir ini jadi anak baik bu? Dengan cara apa bu? Dengan cara dibilangin pelajaran. Pernah ngalamin sampai seperti halnya aduh menyerah, anakku wis 6 gak kuat rasanya? Pernah ngalamin bu? Tapi kalau ngeluh pernah bu? Pernah, manusiawi ya. Kalau yang anaknya 5 tadi agak-agak mirip sama ini bu ya.
Enggak, maksudnya kondisinya dalam sehari-hari kan hampir sama. Kemauan anak-anak berbeda-beda, apalagi anaknya. Makanya nanti bisa jadi saya juga akan belajar kapan, karena anak saya baru mau 3, ya, usia saya masih 37, ya, berarti ini seperti ibu saya. Nah, ya, artinya apa? Tadi disampaikan oleh MC bahwa kita nanti akan belajar tentang komunikasi dan manajemen emosi. Saya yakin semua orang tua, ibu boleh duduk, habis ini tak kasih hadiahnya. Namanya orang tua itu pernah pasti yang namanya marah ke anak, betul Bu? Dan ini yang menjadikan kualitas mendidik kita kepada anak itu berkurang, Bu. Karena sudah mikir anak, mikir bojo, mikir penghasilan, mikir ini, belum nanti kena paidone tonggo dan lain sebagainya, yang menjadikan kadang kita ini sebagai orang tua down, Bu. Apa, Bu? Down. Termasuk ketika kita ini down, kadang akhirnya tidak bisa fokus dengan anak. Apalagi, mohon maaf sebelumnya, apalagi pasangan kita terkadang ada yang kurang bisa diajak kerjasama dalam membesarkan anak. Realita di lapangan biasanya ada seorang orang tua yang kadang ada yang cuek dengan anaknya. Oke? Itulah mengapa terkadang hasil anak berbeda-beda dalam meraih masa depannya. Saya pernah belajar sebuah ilmu bahwa kualitas anak kita bisa dilihat dari bagaimana kualitas orang tua dalam mendidiknya. Boleh ikutin Bu apa? Kualitas anak kita bisa dilihat dari kualitas orang tuanya. Itulah mengapa di dalam sesi parenting singkat ini saya akan menjabarkan sedikit hal tentang bagaimana sih kita bisa ngerti dengan anak, tentang bagaimana sih kita bisa komunikasi dengan anak, dan yang terakhir bagaimana kita memanajemen emosi kita dengan anak. Apalagi panjenengan ini saya lihat banyak yang usianya sudah 50-an ke atas, ya, sehingga apa, yang anaknya 5-6 tentunya berbeda dengan dengan orang tua yang anaknya baru satu. Tadi yang satu angkat tangan lagi, boleh? Mau nambah Bu ya? Ada yang baru satu nggak mau nambah? Insya Allah ya, semoga ya. Oke, baik. Sekarang angkat tangan semuanya dulu Bu. Semuanya angkat tangan Bu. Angkat tangan semuanya Bu. Pastikan tangannya sehat semua. Oke ya, tidak ada yang kena stroke. Putar-putar Bu. Saya mau cek fokus. Putar-putar. Yang cepat. Yang cepat. Taruh di dagunya. Dagu. Cek. Ulang. Oke ya, putar lagi yang cepat Bu. Oke, taruh di dagu. Bu, dagu Bu. Dagu. Dagu itu apa toh? Janggut ya, yang paham Indonesia. Tapi kadang nggak fokus Bu. Pelajarannya apa sih? Ini pelajaran pertama, bahwa Bu, tingkah laku kita ini lebih banyak ditiru oleh anak kita daripada ucapan kita sendiri. Maksudnya apa? Saya ngomong dagu, tangan saya di sini. Dengar kan ikut gerakan saya, iya kan? Ya itulah mengapa orang lain atau anak kita itu kadang lihat tingkah lakunya daripada ucapannya. Bisa diterima ya? Itu maksud saya ya. Itulah mengapa cek fokus. Tepuk tangan dulu untuk panjenengan semuanya. Oke, baik. Pelajaran selanjutnya, setiap orang tua yang mendidik anaknya baik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang anaknya banyak, ini nanti mau tak pakai contoh, makanya saya minta duduk di sini. Contoh sharing ya, maksudnya contoh diskusi. Seorang orang tua kadang ada yang kurang dekat dengan anaknya. Faktornya itu apa sih? Bisa jadi 1, sejak kecil tidak dengan orang tuanya, tapi dengan kakek neneknya ya. Yang kedua, kurangnya maksimal dalam pendekatan kepada anak, waktu. Jadi kalau di dalam bahasa kami itu ada yang namanya
tangki cinta. Ini bahasa-bahasa kita ya, tangki cinta. Tangki cinta itu di dalam tubuh manusia, di dalam pikiran manusia. Tangki cinta itu harus diisi, Bu. Jadi mungkin ada yang sama anaknya ini kurang dekat, bisa jadi tangki cintanya ini kosong, Bu. Cara ngisinya bagaimana? Cara ngisinya sejak kecil lah, seusia gini, anak usia dini. Kalau sekarang masih sudah SMP, maka cara ngisinya berbeda dengan anak. Ya, anak usia SMP, cara mendidik yang paling fleksibel dan sederhana adalah dengan cara diskusi. Dengan cara apa, Bu? Diskusi. Diskusi pun ada waktu dan tempat yang sesuai, Bu. Biasanya orang tua itu jarang mengajak diskusi anak, tapi yang terjadi adalah menjudgment anak. Anak melakukan kesalahan, nduk, dikandani bolak-balik kok raiso, prak. Ya. Akhirnya apa? Anak merasa saya ini kok dari kecil dimarahin terus. Jarang diajak namanya diskusi langsung. Waktu diskusi itu kapan sih? Waktu yang pertama saat anak sedang asik duduk, sedang main HP, sedang nonton TV, sedang bercengkrama di rumah, diajak ngobrol. Tapi komunikasinya harus dengan nada rendah. Bukan begini, nduk, Rene nduk, tak kandani, lunggah. Nah, duduk kamu. Terus ngomongnya dengan nada tinggi. Anak itu langsung yang namanya protection atau memprotek menolak. Iki mesti aku diomengi. Iki mesti aku diomengi. Anak akan protek. Ketika anak ini sudah mulai merotek, maka dia nanti pasti tidak akan nyaman dengan kita sebagai orang tua. Makanya mengapa ngapunten sebelumnya, banyak anak-anak kita dimanapun ya, semoga di sini nggak banyak anak itu nggak kerasan di rumah karena tidak nyaman dengan inti atau tidak nyaman dengan anggota keluarga, Bu. Tidak nyaman dengan anggota keluarga, sering dimarahin, kurang diperhatikan, sering dibandingkan, apalagi nanya 56 ini, sering dibanding-bandingkan, kamu kudu nggak kayak mbakmu. Ada yang pernah menemukan seperti itu? Banyak ya? Kayak masmu itu loh, pinter. Satu mindset yang harus, satu pola pikir yang harus jangan tanamkan apa? Bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Kalau dalam bahasa kita ada introvert, ada extrovert, ada yang dia tertutup, ada yang dia terbuka, ada yang anaknya aktif, ada yang anaknya kurang aktif. Lah, orang tua ini yang harus memahami bagaimana orang tua itu benar-benar bisa mengerti. Itulah mengapa menjadi orang tua ideal salah satunya adalah memahami karakter anak, perkembangan remajanya. Remaja zaman sekarang, Bu, berbeda dengan zaman dulu. Anak zaman sekarang kalau dicancang kakinya, dipukul, kira-kira dia nurut atau tambah lari, Bu? Tambah lari. Saya mau tanya, siapa di sini yang punya rutinitas ngajak ngobrol anaknya yang SMP yang di sini minimal seminggu 1 kali saja? Boleh angkat tangan. Tuh. Ngajak ngobrol di sini tanya, "Nduk, kamu ini, Mbak, kamu ini mintanya apa?" Semisal dia melakukan kesalahan, kita tidak boleh menjudgment langsung ya. Tapi bertanya dulu, maumu seperti apa? Mungkin ibu yang ada kurangnya. Karena orang tua terkadang juga harus punya yang namanya 3 kata ajaibnya. Minta maaf, terima kasih, minta tolong. Ini yang sering disampaikan di kelas-kelas parenting. 3 kata ajaib ini yang buat anak, karena anak jenengan yang masih remaja itu dia butuh yang diperhatikan, Bu. Apa? Diperhatikan. Dengan cara apa? Diajak ngobrol. Ngajak ngobrol anak kecil, anak usia dini dengan anak SMP berbeda. Kalau anak SMP dia diajak ngobrol pada saat dia santai, nggak ngapa-ngapain. Cuman permasalahannya, Bu, Bapak Ibu, permasalahannya adalah apa? Kadang kita ini sebagai orang tua mau ngawalin itu bingung. Tipsnya bagaimana? Tipsnya yang bisa dilakukan adalah berikan sesuatu hal yang anak kita sukai dulu, tapi tidak melalaikan ya. Memberikan sesuatu tapi tidak melalaikan.
Saya yakin jenengan kalau anaknya dikandani gak nurut stres, bener gak Bu? Bingung, iki anakku tak apa no. Akhirnya cari jalan pintas. Gawa nang kono lho, nawong pinter kono lho. Tapi orang tua yang ngapunten ndak mau introspeksi. Ya. Padahal kesalahannya biasanya terjadi di di pola asuhnya, komunikasinya. Karena maunya jalur pintas. Ketika sudah dengan cara ikhtiar masih tidak masuk, akhirnya apa ya? Mentok, stres, akhirnya orang tua menyerah. Wes sakarep-karepmu, terserah kamu mau jadi apa. Betul? Itu yang terjadi Bu. Ya. Itulah mengapa kuncinya tadi komunikasi lah. Kalau komunikasi dengan anak remaja, kuncinya dalam fisik. Kunci ini ilmu teknis Bu ya. Jadi kalau ngomong dengan anak remaja atau anak usia dini, kalau anaknya duduk, jenengan ngomongnya juga harus ikut duduk. Semisal dia duduk di kursi di ruang tamu, jenengan juga harus duduk di sebelahnya. Ya, nak, ibu mau ngomong nak, mau ngajak ngobrol kamu. Silakan diterjemahkan dengan bahasa Jawa masing-masing. Ibu mau ngomong sama kamu, ngobrol. Contoh, ini kan kelas 3 ini. Yang anaknya kelas 3 semisal, kelas 9. Kan mau SMA nih. Banyak terjadi orang tua yang beda pendapat dengan anaknya untuk sekolah lebih lanjut. Betul? Kadang anaknya pengen ke sekolah A, ibunya pengen ke sekolah B. Ini juga bisa terjadi. Anaknya kekeh, ibunya kekeh. Nah, kalau orang yang konsultasi dengan kami langsung, kami ajarkan begini. Cari celah di mana anak ini keinginannya di mana. Ibu keinginannya di bahkan ayah sama ibu sendiri pun beda pendapat. Jenengan kalau beda pendapat dengan suami dalam mendidik anak, apa yang Anda lakukan Bu? Yang jenengan lakukan apa? Ngalah? Bilang? Alasannya apa? Biasanya kalau ngobrol dengan suami tentang anak itu waktu yang efektif kapan Bu? Mau tidur ya, asal suami sedang nggak capek ya. Kalau capek, sedang bad mood, kira-kira sambung nggak ngobrolnya? Ya kalau saat makan, saat nonton TV bareng ya. Ini tips-tipsnya juga ya. Jadi biasanya ketika saya sharing parenting itu ada juga yang mana orang tua ini bingung. Kapan sih waktu yang tepat untuk ngobrol dengan suami, dengan istri, atau dengan anak? Ya, ada 3 waktu efektifnya. Saat berkumpul dengan keluarga, mau makan, mau tidur, ada tambahnya lagi 1, setelah sholat. Setelah apa Bu? Biasa kalau orang keluarga yang sholatnya jamaah di rumah, setelah sholat. Kenapa? Dalam teori kami itu adalah kondisi pikiran atau otak kita sedang down, sedang enjoy, sedang tenang ya. Oke, saya akan minta panjenengan ya, setelah ini memberikan sebuah tanggapan ya, memberikan sebuah tanggapan jikalau anak di usia SMP dia mengatakan begini, wes Bu, aku rasa mbok atur-atur, aku wis gede. Pernah nemukan seperti itu? Kira-kira ketika ada anak seperti itu, bagaimana tanggapan panjenengan? Yuk, boleh? Ketika ketemu anak, ketika dia udah merasa, Bu, wis toh aku wis gede, ora usah nemen-nemen mbok atur. Ketika memuncul anak seperti itu, apa yang jenengan sampaikan ke anak? Atau tanggapan jenengan? Apa? Taboi. Gimana? Enggak mencukupi kebutuhan kamu. Kalau kamu nggak mau nuruti aturan ibu, Ganti boleh? ganti ibu. Oh, ganti bertanya, itu ganti ibu. Kamu. Oke, boleh nggak? Gini, kalau kamu nggak nurutin ibu,
saya boleh nggak Mbak mencukupi kebutuhan hidupmu? Oke, ada lagi yang lain? Oke, monggo pakai mic Bu, biar yang lain bisa saling belajar. Nempel Bu. Kalau memang nggak mau diatur, tanggung jawab ya sama Cot. Kalau kamu nggak mau diatur, ya, mintanya bebas, kamu harus bertanggung jawab dengan kehidupanmu. Kamu harus lebih takut dan taat pada Tuhan. Terus setiap perbuatanmu harus kamu pertanggungjawabkan. Terus? Bisa membawa nama baik dan bangsa. Oke. Kalau saya pribadi mendidik anak itu bebas, tapi harus ada kontrol. Maksudnya kalau kamu pergi kemana itu harus apa WA atau video call. Melaporkan gitu, nggih. Terus kan pakai apa Google Map. Oke, baik. Artinya mau nggak mau harus mengikuti. Tapi ada satu Bu, ilmu kuantum namanya Bu. Panjenengan harus memahami kondisi kebutuhan anak remaja sekarang bagaimana, memberikan pelayanan tapi tidak melalaikan. Apa Bu? Memberikan pelayanan tapi tidak melalaikan. Jangan garis bawahi ya. Memberikan pelayanan ke anak tapi tidak melalaikan. Contoh, anak SMP itu otomatis apalagi saat Covid dulu rata-rata harus punya HP untuk sekolah, nggih? HP itu kan bisa melalaikan. Maka tugas orang tua adalah mengarahkan, memberitahu, kemudian mendisiplinkan, ya. Termasuk Bu, ada satu hal, saya mau tanya dulu sama Ibu yang ini, Bu, biasanya kalau menasehati anak itu kapan Bu waktunya Bu? Boleh pakai mic. waktunya ya pas lihat TV. Oke. Pernah menasihati anak saat dia melakukan kesalahan langsung? Pernah. Efektif mana Bu antara saat melakukan kesalahan sama saat santai? Saat santai ya, pastinya saat santai ya. Oke. Kemudian pada saat dinasihati, apakah waktu itu anak itu langsung nurut Bu? Nurut. Langsung nurut. Ada yang langsung nggak nurut, ada yang dia butuh proses, dia butuh. Oke, siap lah. Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, saat kita menasihati anak, pastikan waktu dan tempatnya sesuai. Ya, kayak kembali di materi awal tadi bahwa kalau menasihati anak itu harus sesuai waktunya dan anak sedang ngapain. Kalau anak itu sedang melakukan kesalahan, itu biasanya anak itu protek. Kalaupun dia nurut langsung, alhamdulillah kalau kesalahannya kecil. Itulah mengapa tadi kembali ke materi awal, sering-sering yang namanya mengajak diskusi ke anak. Ya, tipsnya bagaimana? Harus dirayu dulu dengan memberikan sesuatu yang dia sukai, memberikan sesuatu yang dia sukai, tapi tidak melalaikan. Ya, oke. Kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal Bu? Masuk akal? Oke, baik. Angkat tangan dulu lagi semuanya sekarang. Putar-putar. Putar-putar. Oke, putar-putar. Ikutin kalimat saya, masuk akal. Oke, tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, setiap orang tua pernah mengalami yang namanya tadi, kalau Ibu tadi pernah mengalami namanya stres, ya. Saya akan bicara tentang manajemen emosi, Bu. Ya. Yang nggak pernah marah ke anaknya, angkat tangan. Yang nggak pernah marah ke anaknya, angkat tangan. Nggak anak, ya. Begini Bu, hampir semua orang tua pernah marah. Yang membedakan apa? Saya jelaskan dulu ya. Karena saya seorang terapis psikis, saya sering menanganin orang-orang yang temperamen, yang sering marah, tapi dia punya kesadaran, pengen berubah. Ya. Jadi di dalam manajemen emosi, ya, hampir semua orang pernah marah. Saya pun pernah marah. Semua orang pernah, manusiawi ya, setuju ya? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah levelnya. Ikutin Bu, apa Bu? Ada ibu marah sama suami, diem. Ada yang rontang. Ada yang
betul? Baik ke suami, ke istri, atau ke anak. Ya, ada yang ya, ada yang diem. Wis pokoknya ibu orang badak ya awakmu, sak karepmu, ditinggal pergi. Termasuk seorang ibu ke suami, semisal contoh jatah belanjanya berkurang atau telat, ngambek, ya kan? Hampir semua orang pernah yang namanya ngalamin emosi negatif, marah, ya. Dan emosi negatif itu terpicu dari suatu hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya, Bu, halo, kalau jenengan biasanya marah ke anak, faktor yang paling sering karena apa, Bu? Mainan HP gak berhenti-berhenti, apalagi kurang disiplin, apalagi Bu? Ada di sini yang anaknya berangkat sekolah nggak nyampe sekolah, nyampe warung kopi, terus ketahuan jenengan? Belum pernah, alhamdulillah, jangan sampai. Ditanamkan kejujuran dari kecil. Biasanya kalau usia SMP, biasanya anak urusan dengan sekolah kebanyakan ya, sama pergaulan, betul? Belajar sama pergaulan, ditagih tugas sama gurunya lewat orang tua. Bu, anak jenengan tugasnya masih kosong, tidak pernah ngerjakan. Apa tanggapan jenengan? Karena tadi disampaikan bahwa hubungan antara orang tua dengan sekolah, dengan guru ini harus berkesinambungan, harus mau diajak kerjasama. Karena biasanya ada antara orang tua dengan guru, kadang orang tua ini malah membela anaknya, anak saya itu di rumah seruwek Bu, sedangkan gurunya mengatakan, Bu, ngapunten, ini ada nilainya yang banyak tidak dikerjakan tugasnya, ada buktinya, bla bla bla. Itulah mengapa Bu, lingkup kejujuran, berkesinambungan antara sekolah, orang tua, anak ini harus sambung supaya nanti anak panjenengan ini benar-benar dididik di sekolah ini menjadi anak yang baik. Siapa yang anaknya pengen jadi anak baik? Pasti semua, betul? Semuanya. Yang membedakan apa? Cara polanya. Maka Bu, kalau kita bicara manajemen emosi, kalau kita terlalu sering marah ke anak, itu yang menjadikan membentuk karakter anak nanti yang kadang kita ini kurang bisa menyadari. Bu, halo, pernah ngomong begini Bu ke anaknya, nak, ibu minta maaf ya nak, sering marah sama kamu. Pernah Bu? Nggak? Pernah Bu? Bu, Bu sama, nak, ibu minta maaf sering marahin kamu. Dan ini berat Bu, mau tahu caranya Bu biar bisa Bu? Mau Bu? Sebenarnya hati nurani kita ini mengatakan ya, iya Cah, kadang pas malam hari lihat anaknya tidur, dilihat wajahnya, ya Cah, sakit Cah, anakku tak omengi wae, dilus-lus ya. Besoknya diulangi lagi. Dan itu terjadi juga mungkin saat orang tua panjenengan dulu, ayah, ibu, bapak, ibu panjenengan dulu, mungkin sama. Itulah mengapa, karena kadang, mohon maaf, saya boleh cerita sedikit ya. Saya ini pernah punya klien Bu. Klien ini kalau dalam bahasa dokter itu pasien ya. Saya pernah klien konsultasi dan dia terapi. Kebetulan si A ini, si klien ini, dia ini orang tuanya tentara. Karena didikan keras gitu kan, akhirnya si anak ini, si orang tua ini, dia curhat, Mas, saya ini pengen gimana caranya ini saya bisa lebih tenang dan sabar dalam mendidik anak saya, karena saya merasa hampir tiap hari itu suara saya dor. Sengaja Bu, sengaja, ngapunten ya. Jadi suara saya itu kalau ngomong sama anak saya, saya tuh pengen membuat ritme suara saya itu turun. Bisa nggak Mas? Bisa Pak, tapi ada prosesnya. Tapi ada prosesnya Pak.
Ada cara terapi-terapi yang harus dilakukan. Karena memang karakter itu kalau tertanam, kalau di bahasa kami itu ada tertanam di bawah sadar, itu tetapannya sangat kuat. Itu bisa dikikis atau dalam bahasa kami dirilis, dibersihkan dengan tenang, ya. Akhirnya apa? Kita lakukan konsultasi beberapa kali, ya lumayan menurun. Walaupun tidak bisa 100%, tapi lumayan. Ya, ini kasus pertama. Yang kedua, ketemu juga ini masih bahasan manajemen emosi tadi ya, karena hubungannya dengan tadi. Karena kalau pengen anaknya nurut, maka kuncinya ada di manajemen emosi orang tua. Apa Bu? Di mana Bu? Manajemen emosi orang tua. Seorang ibu datang ke tempat kami, ke klinik kami, cerita anaknya masih SD kelas 5. Cerita kalau Bu, Mas, anak saya itu kalau pagi siang ketemu saya marah terus. Wes pokoknya sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Anaknya nih yang marah ya, sedikit marah, sedikit marah. Akhirnya saya tanya, Bu, kira-kira intensitas marah anak jenengan ke panjenengan sama jenengan ke anak, kalau semisal diukur banyak mana Bu? Ibu ini awalnya ndak mau cerita. Ya banyak anak saya Mas. Anak saya itu marah terus-terusan. Ibu anaknya berapa? 4 waktu itu katanya. Saya tanya, Bu, kondisi di rumah kalau pagi itu seperti apa Bu? Waduh Mas, kapal pecah. Yang sana belum mandi, yang sana minta makan, yang suami masih ngopi, yang sana, waduh. Ibu ini seorang salah satu pendidik, bingung dia. Terus kira-kira kalau level marah jenengan ke anak itu nilainya 10 Bu, coba diturunkan sedikit demi sedikit Bu. Setiap hari diturunkan levelnya separuh saja, dikit-dikit diturunkan. Jenengan praktekkan sampai 2-3 minggu ke depan Bu. Karena setelah konsultasi kami lakukan terapi, hipnoterapi, kami terapi pikirannya secara perlahan. 3 minggu ke depan ibu ini datang lagi ke kami. Gimana Bu anaknya? Alhamdulillah Mas, saya mengurangi marah-marah saya ke anak. Anak saya juga ikut berkurang Mas marahnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa cerminan anak bisa jadi cerminan orang tua. Saya bukan berarti nuduh jenengan marah terus, enggak. Tadi ya bedanya levelnya. Kalau tadi saya tanya siapa yang nggak pernah marah, nggak ada yang angkat tangan. Semuanya pernah, betul? Yang membedakan apa Bu? Levelnya. Sekarang angkat tangan gini Bu, semuanya Bu. Seperti ini Bu tangannya Bu. Karena semuanya pernah marah ke anaknya. Ikutin saya Bu ya. Bismillah ya, ikutin saya. Jadi tangannya seperti ini Bu, bisa ya? Seperti ini. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah marah Bu sama anak? Sering? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang Bapak Ibu non Muslim silahkan disesuaikan. Artinya apa? Kadang kita ini kurang mau insaf Bu dengan kesalahan kita. Maka tadi bilang, siapa yang pernah ngomong ke anaknya begini? Nah, ibu minta maaf ya nak, kemarin marahin kamu, nyubit kamu gitu. Kira-kira kalau itu jangan lakukan, respon anak gimana? Ibu sih ngomeng wae, aku kasih nih wis kesel. Itulah mengapa butuh yang namanya komunikasi. Saya punya cara unik begini Bu. Nah, kalau ibu pas marah, nak, kira-kira perasaanmu itu seperti apa nak? Walaupun kadang kamu itu juga, kalau saya melihat itu ya pasti mangkel. Apalagi anak SMP Bu ya. Anak SMP itu karakternya dia sudah berontak, betul? Dia udah berontak, dia sudah mulai senang marah, senang membantah, betul? Maka butuh yang namanya diajak komunikasi itu tadi ya. Kembali ke manajemen emosi ya. Saya mau ajarkan. Saya tanya dulu Bu, yang tadi ngomong sering marah-marah, mau caranya supaya tips mengurangi marah, mau Bu? Kalau yang muslim ya, kalau yang muslim itu kan Rasulullah sudah mengajarkan kita, betul? Kalau kita berdiri, sedang mana berdiri, diminta untuk duduk. Duduk masih marah, diminta untuk berbaring. Pernah tak jenengan berbaring gini, tiduran gini? Itu orang stroke ngapunten ya. Kok berbaring masih marah Bu? Diminta wudhu.
Ini cara Rasulullah ngajarkan kita. Kalau di dalam ilmu psikis, ilmu yang saya pelajari, ada cara lain untuk melengkapi ini, Bu. Ya, ikutin saya habis ini serius. Ini ilmunya udah teknik. Kunci dari sukses mendidik anak, kunci dari menjadi orang tua optimis, semangat, bahagia, kuncinya salah satunya adalah bagaimana bisa mengatur emosi. Ikutin, Bu. Apa, Bu? Bisa mengatur emosi. Mau berubah, Bu? Supaya anaknya jadi anak baik, mengatur emosi. Kadang ada habis marah, astagfirullahaladzim, gitu kan. Nyesel, Bu, malamnya nyesel, Bu, malamnya, Bu. Lihat wajah anaknya tidur itu tadi ya. Paginya, Bu, wuss. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah kebiasaan yang kalau di tubuh manusia itu ada tombolnya, Bu. Di klik on off, klik on off, klik on off. Kalau marahnya di off kan bisa berhenti, Bu. Tapi kan ada caranya, nggak semudah itu. Jenengan kalau marah dengan pasangan dan orangnya udah muncak, itu rasanya ada yang disimpan, ya, ada yang diungkapkan. Termasuk hati-hati ketika jenengan curhat dengan sesama wali murid, tanya, Bu, dengan anakmu nuwakal Bu apa anu? Wah, dengan aku tak coy ngono ya carane. Wah, podo mbek aku berarti, wah, tambah dadi, Bu. Karena salah tempat curhat. Karena salah tempat curhat. Lah, caranya beginilah. Sebelum saya ajarkan caranya, saya akan mengajak panjenengan semuanya. MC-nya masih ada. Tadi saya request lagu tadi saya. Ya. Jadi nanti caranya, Bu, ya. Tangan jenengan gini semua, Bu. Ini ilmu teknis ya. Tangan jenengan gini semua, Bu. Oke. Kemudian letakkan di dadanya gini, Bu. Ditepuk-tepuk dulu, Bu, sebentar, Bu. Ya. Sabar. Ketika kita mengucapkan sabar boleh, Bu. Tapi kalau di teori kami, kalau kita hanya mengucapkan tok dengan kondisi biasa, kurang efek. Ya. Tapi dengan cara begini. Jenengan kalau habis sholat, Bu, jenengan kalau habis sholat kan dzikir, doa. Kadang kalau pas lagi masak langsung pelencing ya, lupa kompornya dimatikan gitu kan. Tapi kalau pas kondisinya rileks, sudah ada MC-nya. Oke. Kondisinya rileks ya, jenengan ikutin saya ya. Gini semuanya. Habis sholat, jenengan kemudian seperti ini, kemudian lakukan yang namanya, kalau dalam bahasa kami, breathing. Breathing itu latihan olah nafas. Ini teknik manajemen emosi ketika marah sering muncul. Ketika kualitas marahnya sudah mulai memudar, turun, insya Allah jenengan akan lebih enjoy mendidik anak jenengan. Ya. Jadi ketika seperti ini, ikutin saya, Bu. Kemudian lakukan namanya teknik breathing. Tarik nafas. Nanti dulu, Mas. Oke. Lakukan seperti ini ya. Kemudian tarik nafas begini. Dari hidung. Ditahan, Bu ya. Ditahan 8 jam. 8 detik, Bu. 8 detik. 8 jam kok. Sepiye. Ya. Ikutin. Semuanya fokus ya. Walaupun ini outdoor, saya maksimalkan ya. Tarik nafas begini. Pas. Ditahan 8 detik. Kemudian dihembuskan dari mulut, Bu. Tangannya tetap di sini. Diulangi minimal 3 kali, Bu. Sambil dipejamkan matanya. Bisa, Bu? Ini cuman beri tutorial. Nanti jenengan praktek gimana, Bu? Di rumah. Boleh nggak praktek di masjid? Boleh. Boleh nggak praktek di kamar? Bagus. Yang penting jangan di kamar mandi. Ya. Oke, jadi ilmu ini langka, Bu. Jadi seperti ini. Kemudian pejam mata, Bu. Semuanya yuk kita latihan dulu. Kita latihan dulu. Kemudian tarik nafas dari hidung. Ditahan, Bu, pelan-pelan. Dihembuskan dari mulut pelan-pelan. 1, 2, 3. Oke, lagi tarik nafas dari hidung, Bu. 1, 2, 3. Tahan, hembus dari mulut. Kalau sudah ya, kalau sudah seperti itu, jenengan kan masih pejam mata nih. Ikutin kalimatnya seperti ini. Ikutin pelan-pelan, Bu ya. Pikiran kita, psikologi pikiran kita itu suka dengan suara lembut, betul? Jenengan kalau pengen marah ke anak,
Coba mulai nanti ganti pakai suara lembut. Pasti beda, Bu. Nak, dikandani kok ra kenek toh, Nak. Contoh. Oke. Jadi ketika sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Kalau saya ngajarkan pakai bahasa Indonesia, soalnya rada angel di Jawa no, Bu, ya. Jadi ikutin kalimat saya begini. Tangannya di sini, Bu. Tangannya di sini, Bu. Semuanya, Bu. Ini tutorial, nanti praktek di rumah. Nanti yang pengen detailnya, nanti akan saya kirim lewat jenengan. Nanti saya kasih nomor saya. Ya. Seperti ini, kemudian tarik nafas. Hembuskan. Lagi ulangi 1 2 3. Hembuskan. Lagi 1 2 3. Hembuskan. Kemudian ikutin kalimatnya begini pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang muslim, yang non muslim sesuaikan ya. Wahai tubuhku. Ikutin, Bu. Wahai tubuhku. Wahai tubuhku. Wahai jiwaku. Diusap begini, Bu. Ya. Wahai tubuhku. Wahai jiwaku. Wahai pikiranku. Ulangi, Bu. Wahai tubuhku. Wahai jiwaku. Wahai pikiranku. Mulai sekarang dan selamanya. Mulai sekarang. Praktek ini serius. Jangan kalau praktek ini sehari 7 kali, Bu. Tiap habis sholat, mau tidur, bangun tidur, 1 minggu saja rutin, saya jamin jenengan jadi orang yang luar biasa. Lebih tenang dalam mendidik anak, ya. Ulangi semuanya begini. Yuk praktek. Tarik nafas dulu 1 2 3. Pejam mata, hembuskan dari mulut. Manajemen emosi ya ini namanya. Hembuskan lagi. Lagi tarik nafas dari hidung. Tahan, hembuskan dari mulut. Oke. Sekarang ikuti kata-kata saya. Wahai tubuhku, wahai jiwaku, wahai pikiranku, sambil diusap-usap. Sekarang dan selamanya saya jauh lebih tenang, lebih tenang, lebih optimis, lebih sabar. Lebih tenang, lebih optimis, lebih sabar. Ditambah, Ibu, dalam mendidik anak. Lebih tenang, lebih optimis, lebih sabar. Praktekkan mulai nanti, Bu, mau tidur. Ada yang pernah mengalami insomnia? Insomnia is ora iso turu. Pernah? Siapa yang pernah tidak bisa tidur? Angkat tangan. 1 2 3 4. Wakeh. Ini kayaknya harus ketemu saya khusus ini. Gak bisa tidurnya biasanya mikir keluarga, mikir anak, mikir suami, mikir penghasilan, mikir tonggo. Hah? Gak tahu, Bu? Oh iya, oke. Nanti kalau masih ada waktu saya membuka konsultasi gratis di sini ya. Kalau yang benar-benar memang penasaran, saya kok nggak bisa tidur tuh kenapa? Kalau saya ngomong di sini nanti waktunya habis ya. Jangan praktekkan teknik ini setiap mau tidur sama habis sholat. Kalau habis sholatnya, habis duhur, habis asar tidak memungkinkan karena mungkin jualan, dagang ya. Jenengan bisa melakukan mungkin habis isya mau tidur. Saya ulang caranya ya. Seperti ini, tarik nafas. Hembus dari mulut 3 kali minimal, kemudian wahai tubuhku, apa, Bu? Wahai tubuhku, wahai jiwaku, wahai pikiranku, mulai sekarang dan selamanya. Ini gak iso Indonesia pakai Jawa, sak karep ya. Mulai saiki sampai seomben ya. Mulai sekarang dan selamanya saya lebih tenang, saya lebih enjoy, saya lebih sabar. Kadang, Bu, pikiran kita itu tiap hari sering marah karena tegang, butuh distimulasi seperti ini. Kemudian di sela-sela itu baca sholawat sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas lagi. Karena, Bu, ngapunten, dikir sudah oke, bagus. Tapi kalau ditambahi dengan teknik ini, insya Allah akan jauh lebih bagus, Bu. Ya, saya di klinik itu hampir tiap hari ketemu orang, Bu. Jadi saya di rumah atau ada klinik, orang datang konsultasi, terapi, curhat 1 jam, 2 jam, 3 jam ngobrol dengan saya. Salah satu teknik yang saya ajarkan ya teknik ini, Bu. Jenengan dapat ini gratis. Kalau datang ke rumah harus bayar.
Ya, artinya apa? Kalau teknik ini mau dipraktekkan dengan tuntas, rutin, jenengan merasa bahwa iya saya ini orangnya mudah marah, saya mudah gelisah, nggak bisa tidur. Yang mau detailnya, saya hanya kirim lewat WA jenengan masing-masing. Dengan cara apa? Nanti saya kasih nomor saya, ya. Oke, ternyata sudah 1 jam lebih, nggak terasa ya. Oke, sebelum di penghujung acara ini, ya, saya akan mengajak panjenengan untuk ngaji, untuk menyanyikan sebuah lagu yang terbaik bagimu, ya. Kita nyanyi sama-sama untuk mengenang bagaimana didikan orang tua kita. Dengan artian bagaimana didikan orang tua kita, insya Allah juga akan mencerminkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Oke, kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal? Angkat tangan semuanya, puter-puter, ikutin saya yang keras. Masuk akal. Oke, boleh di setel mas lagunya. Oke, tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Jatirogo. Luar biasa, insya Allah ini orang tua yang insya Allah masuk surga semuanya. Teringat masa kecilku. Yuk semuanya yang bisa. Dan kau manja, indahnya saat itu buatku malu. Yang orang tuanya sudah meninggal kita doakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah. Hangat nafas segera runtuhmu. Tadi yang dapat door prize berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tak siapkan nanti. Yuk. Tak ingin ku menjadi yang terbaik ukirmu, patuhi perintahmu. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Jatirogo, luar biasa ya. Saya yakin semuanya pasti mau jadi orang tua yang optimis, betul? Orang tua yang selalu bahagia, betul? Yang semangat mendidik anaknya. Anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5, anaknya 6. Insya Allah semuanya sukses mendidik anaknya. Sampai mereka berkeluarga, sampai mereka jadi orang sukses, sampai mereka benar-benar menjadi anak yang taat sampai panjenengan tua. Ya, kelak ketika jenengan nanti meninggal, anak-anak jenengan yang akan mendoakan panjenengan semuanya. Insya Allah ya. Yang mungkin ada yang suaminya sudah meninggal atau ayah yang sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kita berdoa semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Ya, insya Allah. Atau mungkin ada anak-anaknya yang mungkin punya anak sudah meninggal, kita doakan semoga semuanya bisa bertemu nanti kelak ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk panjenengan semuanya. Berpikir kembali. Yuk yang bisa. Yuk tangannya gini dulu. Masuk jiwaku yang datangkan aku, dan tersakan kasih dan sayangmu, menunjukkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Oke, siap jadi orang tua optimis? Siap jadi orang tua bahagia? Siap jadi orang tua hebat? Siap jadi orang tua semangat? Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Jatirogo. Luar biasa, saya melihat wajahnya sudah mulai sumringah, dapat sedikit pencerahan ya, insya Allah. Nanti di rumah bilang sama suami, bilang sama anaknya, nak, ibu minta maaf ya nak, ibu insaf nak, ibu insya Allah berubah nak. Ya. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta salamku untuknya. Bukan berjanji, insya Allah ya, takkan dia berhenti cintanya. Ayah dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Karena ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Bu, kalau ingat anaknya, lihat wajah anaknya, bayangkan masa depannya. Kalau lihat anaknya sedang dimarahin,
Ingat saat panjenengan lahirkan, ingat masa kecilnya, insya Allah hati kita tenang, insya Allah hati kita tenang. Maka kalau ini anak saya yang saya lahirkan, ini yang dulu saya besarkan, sekarang sudah SMP, sudah SMA, insya Allah semoga ini sedikit menginspirasi panjenengan semuanya. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya, luar biasa sekali ya. Oke, di akhir materi ini silahkan HP-nya dikeluarkan Bu ya, silahkan HP-nya dikeluarkan. Teknik terapi tadi nanti akan saya kirim ke nomor panjenengan bagi yang WA saya ya, bagi yang WA saya ya. Yang WA saya duluan, sebentar saya mau ngasih door prize dulu. Yang tadi anaknya 5 6 tadi mana ya, ini saya ada door prize kecil sama ada buku. Dicatat dulu nomor saya boleh, 0812 ya. Sudah Bu? 49 00 4165 0812. Siapa tahu saya next ke Jatirogo lagi bisa ketemu jenengan. Jenengan mau ke Tuban monggo mampir, tapi kabar-kabar dulu nggih. 0812 4900 sudah 4165. Yang WA-nya masuk duluan saya kasih hadiah buku. 0812 4900 416 nya. Ada yang miss call, bukan miss call Bu. Oh kepencet. Mau ngirim pulsa saya terima dengan baik. WA Bu, silakan WA-nya nama lengkap jenengan sama anaknya kelas berapa. Nama jenengan ya, bukan nama anak ya. Yang masuk duluan saya kasih door prize. Wah. Terus gimana saya balesnya ini? Oke, kan ketahuan yang masuk duluan paling bawah. Ini ada yang telepon, saya angkat ya. Halo. Oke, alhamdulillah. Bu, kalau mau curhat konsultasi lewat WA boleh Bu, boleh, tapi ojo dawa-dawa ya. Ning dawa-dawa datang ke Tuban ya. Biasanya kalau saya ngelihat konsultasi BWA, kami lebih nyaman pakai voice note supaya nggak ngetik panjang ya. Boleh kalau konsultasi ringan-ringan gratis, nggak usah bayar ya. Silahkan, nggak apa-apa ya. Karena kalau saya semakin banyak yang konsultasi, saya semakin banyak belajar Bu ya. Karena realita di lapangan itu Masya Allah. Saya juga punya anak yang juga punya masalah ya. Ada yang miss call 0581. Oke, ini ada yang kalau yang saya panggil kok nggak ada namanya Bu, berarti nggak dapat Bu ya, harus ada namanya Bu. Dan nanti kalau saya nyimpennya pakai apa? Masa tak namai SMP Jatirogo gitu kan? Ibu Lucy. Mana? Ada? Ibu Lucy. Ah, boleh Bu, maju Bu. Silahkan Bu. Ya, oke. Tadi yang anaknya banyak yang mana ya? 1. Anaknya 5 Bu ya? Oke, 1. Lagi 2. Mana lagi Bu? 3. Ini tak kasih madu Bu biar nambah lagi. 4. Ibu juga ya? 5. Ada lagi? Oh ini 6. Pas. Yang anaknya 6 ini tak tambahin buku Bu. Alhamdulillah. Ibu tadi monggo Bu maju Bu. Saya kasih buku, masih ada bukunya. Buku saya habis, belum cetak lagi. Ini buku teman saya. Bu, anaknya kelas berapa? Anaknya suka matematika. Lumayan Bu, ini buku matematika Bu dari teman saya. Oke, matur nuwun ya. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Yang nanti WA akan saya respon. Yang mau konsultasi tanya silakan ya. Gimana?
Oh tadi yang ini juga ya? Oke, saya kasih buku Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.